Mula-mula suami istri itu hidup tentram, meskipun melarat. Mereka taat kepada perintah Allah, segala yang dilarang Allah dihindari, dan ibadah mereka tekun sekali. Si suami adalah seorang alim yang takwa dan tawakal. Akan tetapi, sudah beberapa lama istrinya mengeluh terhadap kemiskinan yang tidak ada habis-habisnya itu. Ia membayangkan alangkah senangnya hidup jika segala-galanya serba cukup. Pada suatu ketika, laki-laki yang alim itu berangkat menuju ke kota, mau mencari pekerjaan. Di tengah perjalanan, ia melihat sebatang pohon besar yang tengah dikerumuni orang, dan ia mendekati kerumunan itu. Ternyata orang-orang itu sedang memuja-muja pohon itu, yang konon sangat keramat dan angker itu. Banyak juga kaum wanita serta pedagang yang meminta-minta agar suami mereka setia atau dagangannya laris. Ini syirik, pikir laki-laki yang alim tadi. Ini harus diberantas habis. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menyembah serta meminta selain kepada Allah. Maka pulanglah dia buru-buru ke rumahnya. Istrinya heran, mengapa secepat itu suaminya kembali. Lebih heran lagi, waktu dilihatnya si suami mengambil sebilah kapak yang diasahnya hingga tajam. Lantas laki-laki alim tadi bergegas keluar. Istrinya bertanya, tapi ia tidak menjawab. Segera keledainya dinaiki, lalu dipacunya cepat-cepat menuju ke tempat pohon itu. Sebelum sampai di tempat pohon itu, berdiri tiba-tiba melompat sesosok tubuh tinggi besar dan hitam. Dia adalah iblis yang menjelma sebagai manusia. "Hai, mau kemana kamu?" tanya iblis. Orang alim itu menjawab, "Saya mau menuju ke pohon yang disembah-sembah orang bagaikan menyembah Allah. Saya sudah janji kepada Allah akan menebang pohon syirik itu." "Kamu kan tidak ada hubungan apa-apa dengan pohon itu. Yang penting kamu tidak ikut-ikutan syirik seperti mereka. Sudah, pulang saja." "Tidak bisa. Kemungkaran harus diberantas," jawab si alim bersikap keras. "Berhenti, jangan teruskan," bentak iblis marah. "Akan saya teruskan." Karena masing-masing ngotot pada pendiriannya, akhirnya terjadilah perkelahian antara orang alim tadi dengan iblis. Kalau melihat perbedaan badannya, seharusnya orang alim itu dengan mudah bisa dibinasakan. Sebab iblis begitu tinggi besar, sedangkan si alim kecil kerempeng. Namun ternyata iblis telah 3 kali dipukul rubuh hingga babak belur. Iblis menyerah kalah, meminta-minta ampun. Kemudian dengan meringis kesakitan, ia berdiri dan berkata, "Tuan, maafkanlah kesalahan saya. Saya tidak akan berani lagi mengganggu Tuan. Sekarang pulanglah. Saya berjanji setiap pagi apabila Tuan selesai mengerjakan sholat subuh, di bawah tikar sajadah Tuan, saya sediakan uang emas 4 dinar. Pulang saja cepat, jangan teruskan niat Tuan itu." Mendengar janji iblis dengan uang emas 4 dinar itu, lunturlah kekerasan tekad si alim. Ia teringat istrinya yang ingin hidup berkecukupan. Ia ingat betapa istrinya mengomel saban hari karena
uang belanja yang kurang. Setiap pagi 4 dinar dalam sebulan saja berarti dia akan menjadi orang kaya. Demikianlah semenjak pagi itu istrinya tidak pernah cemberut lagi. Hari pertama ketika si alim selesai sholat, dibukanya tikar sajadahnya. Betul, di situ tergeletak 4 benda mengkilap, 4 dinar uang emas. Dia meloncat kegirangan dan istrinya memeluk dengan mesranya. Begitu pula di hari kedua, 4 dinar emas. Ketika pada hari ketiga, matahari mulai terbit dan dia membuka tikar sajadahnya, masih didapatinya uang dinar tersebut. Tetapi pada hari keempat dia mulai kecewa. Di bawah tikar sajadahnya tidak ada apa-apa lagi kecuali tikar pandan yang rapuh. Istrinya mulai cemberut dan meminta agar suaminya mencari tahu penyebabnya. Akhirnya suaminya itu teringat janji iblis. Ia telah membohonginya. Orang alim itu marah. Ia mengambil sebilah kapaknya lagi dan bergegas menuju pohon keramat dan angker itu yang menjadi tempat sesembahan. Kali ini orang alim hendak menebang pohon tersebut dengan hati kecewa karena iblis berbohong. Di tengah perjalanan, iblis muncul lagi, kali ini dengan wujud asli dan menghadangnya. "Apa yang hendak kamu lakukan?" tanya iblis. "Aku hendak menebang pohon yang disembah selain Allah," jawab orang alim itu. "Kamu telah berjanji kan tidak akan menebang pohon itu?" kata iblis lagi. Akhirnya orang alim itu tetap pergi untuk menebang pohon. Namun iblis juga tidak membiarkannya. Maka terjadilah perkelahian lagi. Dalam pertarungannya yang kedua ini, si iblis memukul dan mencekiknya sampai hampir mati. Akhirnya si alim itu kalah telak. Kemudian orang alim itu bertanya, "Kenapa dulu kau kalah oleh aku, tetapi sekarang malah aku yang kalah?" Iblis dengan angkuh menjawab, "Tentu saja kamu dulu bisa menang, karena waktu itu kamu keluar dari rumah hanya untuk Allah. Demi Allah, andai kata ku kumpulkan seluruh bala tentaraku buat mengeroyokmu sekalipun, aku takkan mampu mengalahkanmu. Sekarang kamu keluar dari rumah hanya karena tidak ada uang di bawah tikar sajadahmu. Maka biarpun kamu keluarkan seluruh keahlianmu, tidak bakal kamu mampu menjatuhkan aku. Pulang saja, kalau tidak kupatahkan nanti batang lehermu biar mampus." Mendengar penjelasan iblis ini, si alim tadi termangu-mangu. Ia merasa bersalah dan niatnya memang sudah tidak ikhlas karena Allah lagi. Dengan terhuyung-huyung, ia pulang ke rumahnya. Dibatalkannya niat semula hendak menebang pohon sumber kesirikan itu. Ia sadar bahwa perjuangan yang sekarang adalah tanpa keikhlasan karena Allah. Dan ia sadar perjuangan semacam itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain kesia-siaan yang berkelanjutan. Sebab tujuannya hanyalah harta benda, padahal mengatasnamakan Tuhan dan agama. Bukankah berarti ia menyalahgunakan agama untuk kepentingan hawa nafsu semata? Tadinya mereka tidak selalu rusuh dengan kehadiran ibu tua itu.
Sebagai seorang anak yang merasa dilahirkan dari rahim ibunya, Hasan tidak tega membiarkan ibunya hidup terpisah semenjak Bapak Hasan meninggal. Istrinya juga tidak keberatan, apalagi perempuan itu merasakan sangat besar kegunaan mertuanya di rumah tangganya, sehingga sedikit tertolong meskipun dia tidak punya pembantu. Namun semenjak hamilnya makin besar dan dilihatnya si ibu mertua tambah mendecing-decing batuknya, dadanya kian kempis dan pernah memuntahkan darah. Nazulah mulai bingung. Kalau ibu yang sakit paru-paru itu tidak segera diungsikan, maka ia khawatir penyakitnya akan menular dan membahayakan anaknya yang bakal lahir. Maka setelah merasa hampir dekat melahirkan, Nazulah berkata kepada suaminya, "Bang, sakit ibu ternyata penyakit menular. Jadi kita harus mencarikan jalan supaya anak kita nanti jangan bergaul dengannya." Hasan kaget mendengar istrinya bicara seperti ini. "Maksudmu?" "Kita harus berpisah dari ibu," jawab Nazulah. Hasan termenung mendengar permintaan istrinya. Sebetulnya ia merasa berat terhadap ibunya. Namun karena Nazulah mendesak terus dan ia menganggap alasan istrinya cukup kuat, terutama demi anak mereka, maka Hasan membuat sebuah gubuk kecil di pekarangan belakang rumah. Dengan perasaan yang masyghul, ia menyuruh ibunya pindah, tinggal di gubuk itu. Ibu itu adalah seorang mertua dan nenek yang baik. Ia tahu diri dan menganggap umurnya adalah sisa-sisa kesenangan hidup yang pernah dinikmatinya. Maka tanpa sedih sedikit pun ia pindah ke gubuk itu. Mula-mula segala kebutuhan perempuan itu masih diperhatikan. Namun sesudah anak mereka makin besar, Hasan dan istrinya hanya mengingat Makbulah anaknya. Seluruh perhatiannya cuma ditumpahkan kepada anak yang manis dan pintar itu. Sampai nasib ibu tua yang di gubuk itu sering terlantar. Piring dan gelas buat makan atau minumnya sudah lama pecah, tapi Nazulah lupa menggantinya dengan yang lain. Sehingga untuk makan dan minumnya, si nenek terpaksa mencari tempurung kelapa. Adapun Nazulah sama sekali melarang anaknya dekat-dekat dengan gubuk yang terdapat di belakang rumah. Dalam usia 3 tahun itu, Makbulah tidak tahu bahwa yang tinggal di gubuk tersebut adalah neneknya sendiri, sebab ia akan dimarahi oleh ayah dan ibunya kalau bermain-main mendekati tempat itu. Namun pada suatu hari, Makbulah berhasil menyelonong ke sana. Karena kebetulan hari itu ayah dan ibunya tidak di rumah. Dengan mengendap-endap, ia mengintip melalui lubang pintu. Dilihatnya ada seorang perempuan tua sedang duduk di atas dipan rombeng. Rambutnya sudah putih semua dan badannya bungkuk. Dasar Makbulah seorang anak yang berani. Menyaksikan pemandangan itu bukannya takut, malah dia gembira. Dengan mulutnya yang kecil itu, ia memanggil-manggil. "Nek, nenek tua, bukakan pintu, Nek." Alangkah gembiranya wajah nenek itu di dalam gubuknya. Tiba-tiba darah segar membersit memerahkan warna mukanya. Matanya bersinar lantaran suara itulah yang selama ini dirindukannya. Sambil terseok-seok, ia berjalan ke pintu, lantas dibukakannya.
"Siapa kamu, nak?" tanya nenek itu. "Bulah," jawab si gadis cilik. "Oh, cucuku, di mana ayah dan ibumu?" "Pergi," sahut Makbulah. "Pergi kemana?" tanya si nenek tambah gembira. "Jauh," jawab Makbulah. "Saya ingin masuk, Nek." Betapa bahagianya nenek itu dapat menggandeng cucunya memasuki gubuk tersebut. Hingga tengah hari Makbulah main-main di situ. Rupanya anak kecil itu haus. Ia merengek kepada neneknya. "Nek, minum." Si nenek mengambil tempurung kelapa. "Nenek tidak punya gelas. Nenek hanya punya ini buat minum." Gadis kecil itu heran. "Memang nenek ini siapa sih? Tidak punya gelas." "Aku adalah nenekmu, ibu dari bapakmu. Kenapa tidak punya gelas? Orang tua tidak boleh pakai gelas." Demikianlah ketika sudah puas bermain-main di situ, Makbulah permisi pulang. Untung waktu itu Hasan dan istrinya belum kembali. Jika sudah, pastilah si nenek yang akan dimarahi. Peristiwa itu sudah 2 hari terjadi. Tatkala mereka bertiga berjalan-jalan melihat-lihat kota, pada suatu tempat di pinggir jalan ada selokan kotor. Di dalam selokan tersebut ada sebuah tempurung kelapa yang tersangkut di pinggir. Melihat tempurung itu, Makbulah memaksa-maksa minta diambilkan. Setelah Hasan mengambil tempurung itu dan dibersihkannya, Nazulah bertanya kepada anaknya, "Buat apa Bulah minta tempurung?" Tanpa berpikir si cilik menjawab, "Bakal tempat minum ibu kalau ibu sudah tua." Terkejut Hasan dan istrinya mendengar jawaban ini. Mereka bertanya, "Mengapa begitu?" Makbulah menjawab, "Nenek Bulah yang tinggal di gubuk itu juga dikasih makan dan minum pakai tempurung. Ntar kalau Bulah sudah gede dan ibu sudah tua, Bulah akan kasih tempurung buat ibu dan dibikinkan gubuk jelek buat tidur ibu." Mendengar jawaban ini, sadarlah Hasan dan Nazulah akan kelakuan mereka. Tiba-tiba mereka takut akan ancaman Tuhan bagi anak-anak yang durhaka. Maka semenjak itu berubahlah sikap mereka terhadap orang tuanya. Diajaknya nenek itu berkumpul kembali bersama mereka di dalam rumah yang terhormat, sambil diberi perawatan dan pengobatan agar penyakitnya sembuh. Dengan demikian, terhindarlah keluarga itu dari malapetaka di belakang hari kalau sampai mereka tidak berhenti dari perlakuan durhaka terhadap orang tua sendiri. Dan yang menyadarkan mereka justru anak kecil yang manis, sebab anak kecil ini telah dididik dengan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama. Berarti agamalah sebetulnya penyelamat bagi kehidupan agar senantiasa sejahtera. Dikisahkan ada seorang pemuda yang masih lajang. Ia adalah seorang yang royal, pakaiannya mewah dan perlenteng. Setiap sore ia berkeliling kota Bashrah berfoya-foya. Pada suatu hari, saat ia sedang berjalan-jalan, ia melihat seorang perempuan cantik dengan potongan tubuh yang sangat menarik. Kemudian ia buru-buru mengejar perempuan itu dan mengikuti di belakangnya. Sambil berlagak-lagak terus, diturutkannya kemana si cantik itu pergi. Agaknya perempuan tersebut
merasakan firasat yang kurang enak. Ia berhenti dan menoleh, lalu bertanya, "Tuan terus membuntuti saya, apakah Tuan tidak malu?" Pemuda itu menengok ke kiri, ke kanan, sepi di situ. Tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. "Malu kepada siapa? Di sini tidak ada yang melihat." Perempuan tadi berkata, "Malu kepada zat yang mengetahui hianatnya mata dan apa yang disembunyikan di balik dada." Tersentak perasaan pemuda itu, sesuatu yang berat hinggap di hatinya. Namun ia kurang tabah dan tidak mampu menguasai hawa nafsunya. Maka ketika perempuan itu meneruskan jalannya, pemuda itu segera mengekor kembali di belakangnya. Si cantik itu menghentikan langkahnya kini dan bertanya, "Mengapa Tuan teruskan juga mengganggu saya?" Pemuda itu menjawab dengan sungguh-sungguh, "Saya terpesona oleh kedua matamu yang indah itu. Kalau begitu, duduklah Tuan di sini. Nantikan saya sebentar. Saya akan pulang dulu dan akan saya antarkan apa yang Tuan inginkan," balas si perempuan. Alangkah gembiranya hati pemuda itu. Ia mengira perempuan itu sudah terpikat kepadanya, sebagaimana ia telah terjerat oleh si cantik itu. Maka dengan dada berdebar-debar, ia menunggu di tempat itu. Tidak berapa lama kemudian, muncul seorang bujang perempuan, membawa sebuah nampan yang ditutup rapat dengan selembar sapu tangan lebar. Bujang perempuan itu berjalan menunduk mendekatinya, dengan kesedihan mengabuti wajahnya. Mula-mula ia heran menerima nampan itu, namun dengan harap-harap cemas diambilnya juga nampan itu akhirnya. Dak-dikduk jantungnya menerima kiriman hadiah yang dia belum tahu apa isinya. Dengan gemetar karena begitu gembiranya, dibukanya penutup nampan itu. Betapa kaget dan pucatnya ia, seketika putih wajahnya, dan ia tertukik ngeri begitu sapu tangan tersebut tersibak. Di dalamnya terdapat sepasang mata sapi yang masih berdarah. Sebelum hilang kagetnya, bujang perempuan itu menerangkan dengan kalimat yang terputus-putus. "Perempuan yang tadi Tuan buntuti itu adalah majikan saya. Beliau berpesan bahwa dia tidak mau memiliki mata yang membuat fitnah atas orang laki-laki. Karena itu, beliau mengirimkan mata sapi ini agar Tuan bisa menikmati dan terbebas dari godaan itu. Maka mata majikan saya hanya akan Tuan pandangi, tapi mata sapi ini dapat Tuan makan dengan lahap." Makin menggigil tubuh pemuda itu mendengar penuturan bujang perempuan tersebut. Telah disaksikan hasil perbuatannya yang ceriwis dan melanggar kesopanan itu, maka ia pun sangat menyesal dan bertobat. Setelah pulang ke rumahnya, semalaman ia menangis tidak putus-putusnya. Keesokan harinya, pemuda itu bergegas menuju ke rumah perempuan yang tabah iman itu. Maksudnya hendak minta maaf atas perbuatan jeleknya. Tetapi sangat terkejut ia sesudah berhasil mencari alamatnya, sebab rumah itu
tertutup rapat. Pintu-pintu dan jendela-jendela semuanya terkunci. Ia bertanya-tanya kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kampung itu. Orang-orang di kampung itu menceritakan bahwa perempuan yang ditujunya sudah meninggal dunia dan baru saja dikuburkan. Ia jatuh sakit lantaran menganggap dirinya telah berdosa, menimbulkan fitnah pada laki-laki. Bagaikan runtuh bumi yang diinjaknya waktu itu, jantungnya mendadak berdetak dengan keras dan keringat dingin keluar semua. Dengan terhuyung-huyung ia pulang. Tiba di rumah, ia mengunci diri dan tidak keluar sampai 3 hari. Selama itu ia menangis menyesali perbuatannya sendiri. Pada akhir malam yang ketiga, ia bertemu dengan perempuan itu dalam tidurnya. Dilihatnya perempuan tersebut sedang duduk di taman surga. Segera ia memohon maaf kepadanya. Si cantik itu sambil tersenyum menjawab, "Sudah jauh-jauh saya maafkan kelakuan Tuan yang tiada senonoh itu. Sebab kedudukan yang mulia di hadapan Allah ini saya terima akibat perbuatan Tuan juga." Ia lantas berkata, "Kalau memang sudah kau maafkan kesalahan saya, berilah saya nasihat agar menjadi orang baik." "Apakah betul Tuan mau bertobat?" "Nasihat saya sederhana saja," kata si cantik. "Waktu Tuan sedang sendirian atau ketika banyak orang, ingatlah akan Allah, berzikirlah sungguh-sungguh. Tiap pagi dan petang bacalah istighfar dan bertaubatlah dengan baik." Kemudian nasihat itu benar-benar dijalankan pemuda itu, sehingga selanjutnya ia dikenal sebagai seorang alim yang juhud dan taat kepada Allah. Bahkan ia termasuk salah seorang di antara para wali yang termasyhur keutamaan budi pekertinya.